والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه وله. Bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali kita masih memberikan Allah kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bersama di masjid Al-Mu'min untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian sholawat dan salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sedang marilah kita dengarkan khutbah subuh yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Dr. Gus Haji Kamizan. Demikian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, para sholimun, sholimin, sholimat yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat kembali hadir di Masjid Agung Al-Huda ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Juga sholawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi malam sudah sama-sama kita mengikuti acara Nuzulul Quran yang pencerahannya oleh Habib, yang mana sangat menganjurkan kita itu harus banyak membaca Al-Quran. Maka pada subuh hari ini saya ingin sedikit salah membaca Al-Quran. Warattilil Quran tartila. Ya, Al-Quran mengatakan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sayyidina Ali kalau membaca menerjemahkan tartil itu pakai hukum ilmu tajwid, tapi pakai aturan. Ini membaca Al-Quran itu pakai ilmu tajwid. Saya hanya menyatakan sedikit saja. Kalau orang musabaqah itu ada hakim. Hakim bilang lagu, hakim bilang hukum tajwid, hakim bilang fasahah. Saya menyinggung sedikit masalah fasahah. Fasahah itu diantaranya waqaf wasal, berhenti atau disambung. Jadi kalau kita membaca Fatihah itu syarat sah membaca Fatihah itu kalau mewaqaf bernapas. Tapi kalau tidak bernapas nyambung namanya, kalau sambung disambung. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Itu kan berhenti, tapi tidak bernapas, tidak sah. Kalau musabaqah itu tercoret. Ya kalau Bismillahirrahmanirrahim bernapas dulu, baru Alhamdulillahirabbil alamin bernapas dulu. Tapi kalau nyambung, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Kalau disambung dihidupkan. Ini cara membaca Al-Quran. Kalau di dalam sholat, bacaan yang rukun, tidak berhenti, tidak bernapas, sembahyangnya sah. Bacaan Fatihahnya tidak sah, otomatis padahal Fatihah itu kan rukun. Kemudian kita
kita kembangkan. Kalau orang tamat, kalau qamatus shalah, ya Allahu Akbar salah. Tapi kan Allahu Akbar kan? Kalau Allahu Akbar boleh, tapi berhenti nafas, baru sambung lagi. Allahu Akbar, tapi nafas dia berhenti. Tidak orang tua kan? Dari dulu. Nah, untuk itu kita kembangkan lagi. Untuk yang namanya fasahah. Kita ini kalau bertahlil, itu kalau yang bertahlil sudah betul-betul la ilaha illallah, la ilaha illallah katanya. Kalau jemaah kan la ilaha illallah, bulan ilaha illallah. Tapi kita sudah biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biasa disambung. Atau ini disambung la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kalau zikirnya Allah Akbar mungkin benar-benar biasa. Saya memperhatikan di masjid ini kalau sudah takbir jatuh Allah Akbar sambungnya. Ya, tapi la ilaha illallah kenapa tidak disambung? La ilaha illallah sambung kalau kita tidak bernafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita kan memberikan amaliyah kita, itu kita hati-hati kan. Jadi kita atur bagaimana itu pekerjaan kita hari-hari itu. Kerja-kerjanya subhanallah, alhamdulillah. Tidak. Alhamdulillah. Tidak. Kalau berarti alhamdulillah. Tapi kalau lanjut, sambung. Ini namanya fasah. Salah satu di antaranya namanya fasah. Jadi kalau orang membaca Quran, dia berhenti, tidak bernafas, yang boleh itu kan saktah, yang boleh seperti itu. Immarakatina hadza, ini kan Yasin kan tuh, itu disuruh berhenti tapi tidak bernafas. Itu caranya. Maka dalam kesempatan yang singkat ini saya mencatat dari minta apa yang saya sampaikan, tapi saya melihat dari kenyataan aja, kita perbaiki masalah kita dalam membaca zikir, membaca tahlil, membaca tahmid. Subhanallah, subhanallah. Kalau terus subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Sambung. Ini amalan kita. Kita berusaha untuk memperbaiki bagaimana amalan kita ini, terutama bulan puasa ini, lebih berkualitas kata orang itu, lebih baik. Ini kita jaga lebih bagus. Ini amalan kita hari-hari. Kita perbaiki, kita koreksi kerjaan kita hari-hari beribadah itu betulkah kata yang sebenarnya atau kata salah. Dengan penyampaian sedikit ini, mudah-mudahan ada hikmahnya bagi kita bersama supaya pasal pekerjaan kita itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.